Jadi kuliah hari ini adalah kuliah yang kelima ya untuk pelajaran mekanika fluida dan hidrolika. Jadi yang akan kita pelajari adalah stabilitas daripada benda, ya kan? Jadi stabilitas daripada benda itu ada benda yang terendam, kemudian ada benda yang terapung di atas atau di dalam air. Kemudian benda yang terendam itu sifatnya seperti apa? Jadi semua yang terendam di bawah permukaan zat cair itu akan dalam keadaan ya keseimbangan yang stabil jika tidak dipengaruhi oleh gangguan yang kecil ya. Jadi semua benda yang terendam itu akan stabil kalau dia tidak diganggu ya oleh suatu beban atau sesuatu walaupun kecil apapun. Jadi jika suatu benda yang terendam atau melayang di dalam zat cair itu, dia akan mempunyai keseimbangan. Jadi keseimbangannya itu ya, ketika berat benda di pusat berat G itu sama dengan gaya apung pada pusat apung. Ya kan? Jadi ada seimbang kalau dia sama besar antara berat benda dengan gaya apung itu. Kemudian jika benda itu homogen, pusat apung itu berimpit dengan pusat berat. Ya. Kalau dia homogen. Kalau bendanya itu yang homogen, yang benda yang terapung atau tenggelam itu kalau dia homogen artinya sama kan? Itu akan berimpit dengan pusat apung. Kemudian benda yang terendam stabil jika pusat beratnya di bawah pusat apung. Jadi benda yang terendam ya di dalam air itu akan stabil jika pusat berat di bawah pusat apung. Kemarin sudah dipelajari yang namanya pusat berat yang mana, yang namanya pusat apung itu yang mana. Kalau pusat berat ya pusat berat dari benda itu sendiri, tapi kalau dia pusat apung itu adalah ya bagian yang terendam atau yang terapung itu itu adalah merupakan garis beratnya atau titik beratnya, itulah yang namanya pusat apung. Lanjut ya. Kemudian ini adalah suatu ilustrasi ya atau stabilitas benda yang terendam ya untuk benda yang tidak homogen ya kan. Coba kamu lihat ya. Gambar A. Gambar A itu pusat berat G-nya itu di bawah pusat apung. Gambar ini nih. Gambar A ya. Jadi G-nya itu adalah pusat berat benda. B itu adalah pusat berat apung. Jika benda tersebut dimiringkan sedikit, maka gaya apung dan gaya berat membentuk momen couple untuk mengembalikan benda dalam keadaan stabil ya. Jadi begini ya. Jadi benda A ini ya kan? Kalau kita miringkan dia akan pindahkan posisinya kan? Jadi gaya gaya dari FG ini tetap di vertikal, kemudian FB juga vertikal. Kalau dia pindah berarti garis netral daripada benda ini akan miring juga kan, pindah kan, sehingga dia goyang, itulah menyebabkan dia goyang itu. Ya, karena posisi antara gaya FG dengan FB itu berpindah. Jadi itu namanya momen momen couple ya. Kenapa dia berpindah dan bergoyang? Karena dia akan kedua benda itu kedua gaya itu akan menstabilkan benda tersebut.
Kalau kita miringkan kan dia kan goyang, nanti pindah gaya G-nya pindah, gaya B-nya juga pindah kan saling saling mengadakan sehingga dia nanti kan lama-lama dia akan stabil lagi. Ya. Itu kalau G-nya itu di bawah B. Kemudian gambar B. Gambar B itu adalah ya, pusat beratnya itu adalah G-nya itu jadi ada gabungan kecil benda akan berotasi kedudukannya tidak stabil kan? Dia tidak akan stabil terus kan? Kenapa? Karena posisi daripada G itu di bawah di atas B. Nah, kemudian bagaimana kalau dia bulat atau berbentuk silinder? Itu biasanya berjepit ya, antara titik buoyancy dengan titik tersebut adalah pada satu titik dan satu garis ya. Itu dinamakan yaitu adalah keseimbangan netral. Jadi yang perlu Anda ingatkan itu ada 3 kondisi itu harus diingatkan ya. Kalau B-nya di atas G, bagaimana? Kalau G-nya di atas B, bagaimana? Kemudian kalau benda itu berbentuk bulat atau bola ya, atau lingkaran. Lanjut ya. Itu semua benda terapung dalam keseimbangan stabil jika ya pusat berat di bawah pusat apung tadi kan. Pada kondisi tertentu ya itu bisa aja dia akan di atas ya. Benda terapung dalam keseimbangan stabil jika pusat berat di atas pusat apung. Itu biasanya kan keseimbangannya itu terjadi di kapal ya. Nah, itu yang harus kita analisis ya kan. Bagaimana caranya kalau ya pusat beratnya itu di atas atau di bawah ya benda di bawah pusat apungnya ya, supaya dia stabil. Itu yang harus kita analisis. Jadi kalau dia benda tadi kan dia cuman terjadinya seperti itu kan tidak bisa kita analisis ya seperti itu kan kejadiannya. Tapi ya kalau dia di atas bagaimana, kemudian kalau dia di bawah bagaimana, itu yang harus kita perlu kita analisis. Itulah kerja kita sebagai orang teknik sipil ya. Jelas enggak? Lanjut ya. Nah, ini ya. Mau lihat ya. Ini ada ilustrasi lagi. Ini yang nyatanya seperti ini. Ilustrasi stabilitas benda yang terapung. Coba kamu lihat di gambar sebelah kanan di atas ya. Ini adalah benda ya. Berbentuk 4 persegi panjang. Ya kan? Terapung sebahagian, kemudian tenggelam sebahagian, ya kan? Jadi yang pertama sekali kita buat dulu ya pusat beratnya di mana, ya kan? Jadi kalau kita untuk membuatkan pusat beratnya itu akan kita hubungkan 4 sudut daripada benda ini, dia akan bertemunya di tengah, ya kan? Itu kan kalau dia di tengah disitulah letak daripada titik beratnya atau garis netral ya, garis netral dari benda itu, ya kan? Kemudian yang terendam, sebagian yang terendam itu dari AI ya, dari AI ya. Karena di sini ada permukaan air kan, ini adalah permukaan air, jadi ini yang berbentuk segitiga ini. Di arsir ini di bawahnya ini adalah simbol ya, bahwa ini muka air ya. Permukaan air itu datar ya kan. Jadi yang tenggelamnya yang mana? Yang tenggelamnya itu yang di bawah muka air itu adalah dari AI ke bawah ya kan. Berarti titik buoyansinya itu kalau kita hubungkan antara sudut-sudut ini sini, titik buoyansinya itu ini adalah di B kan.
Ya. Nah, di titik itu ada namanya gaya FB ya. Jadi gaya buoyancy daripada air kan. Kemudian yang di atas ini adalah gaya daripada benda itu. Jadi semuanya itu ya, jadi kalau FB itu kalau itu yang harus kita pikirkan. Kalau dia seperti ini bagaimana? Jelas nggak nih? Tadi teorinya tadi ya, di gambar A tadi ya, itu kalau kita berikan gaya atau kita goyang, dia akan berubah kan? Tetapi lama-lama dia akan kembali akibat daripada dua gaya ini, yang disebabkan oleh dua gaya ini, tahu nggak? Gaya FB dengan gaya ini FG, ini FG ya. Coba Anda itu apa namanya itu di apa diperbaiki ya. Ini FG ya. FG itu ke bawah, itu yang pusatnya G di sini, kemudian FB-nya. Jadi apa simbol FB yang warna merah itu diubah menjadi FG. Ya. Jadi masalahnya tadi sudah dijelaskan kan. Kalau kita tekanan dari dia akan miring ke kanan. Kalau perhatikan gambar B. Gambar B ini sama dengan ya. Sama besarnya, sama posisinya sama. Coba kamu lihat ya. Kalau sebelah kanan daripada garis netral ini kita ganggu atau kita berikan beban apapun ini, dia akan bergerak kan data ini kan. Sehingga ya A ini tadi akan pindahkan yang I-nya ke bawah ya. Bawah, kemudian A-nya ke atas. Ya kan? Ini kan nggak berubah namanya itu netralnya kan. Yang berubah itu benda. Jadi kalau pindah ya, berubah ya diberikan ini ya, cuma kamu lihat itu FB-nya itu akan pindah juga dia ke kanan. Kenapa FB-nya pindah ke kanan? Karena kecenderungan benda yang bergerak ini ya, volumenya itu lebih berat ke sebelah kanan. Coba kamu perhatikan, ya kan? Jadi titik buoyansinya itu akan pindah dia kan? Ya. Pindahnya ke sebelah kanan. Ya. Tapi arahnya itu tetap dia tegak lurus terhadap muka air ya. Jadi gayanya itu pindah kemudian tegak lurusnya tetap seperti ini kan yang tetap, ini juga tetap tegak lurus tapi posisinya pindah ya. Jadi tadi dari B menjadi B aksen. Ya toh? Ini kan akibat tadi kita ganggu atau kita ini kan. Nah, jadi kalau kita luruskan garis kerja daripada B aksen yang ke atas dia akan bertemu pada garis netral benda ya kan. Garis netral benda dia akan bertemu di titik M ya. Bertemu di titik M. Titik M ini adalah namanya titik metasentrum ya kan. Jelas enggak? Berapa besar momen Koppelnya? Ya gaya kan, gaya kali jarak terhadap garis netral, ya kan? Sinus kan?
Ini kan berapa jaraknya BB aksen itu? Sudutnya itu alfa kan? Itu kan sudut itu dibentuk oleh karena gaya FB-nya itu berpindah, kemudian langsung kita buatkan garis netral ke atas bertemu dengan garis netral itu membentuk sudut alfa ya. Oke, sudah FB-nya sudah kita selesaikan. Sekarang FG. FG ya, FG gayanya kan ke bawah tadi kan? Ya enggak? Ya. Nah, FG itu tetap posisi dari FG itu tetap posisinya di sini kan garis beratnya. Kenapa? Karena benda ini kan tidak berubah nih kan, ya kan? G-nya tetap di sini, ya kan? Tetap ke bawah. Sekarang penyeimbangan yang mana? Penyeimbangannya itu adalah luasan yang dibentuk oleh sudut ya AI dengan A aksen I aksen ya, penyeimbangan yang itu. Jadi penyeimbangannya jadi luasan yang benda itu kalau bahagiannya itu adalah luasannya itu A keseluruhan, jadi bahagian yang kecilnya itu kita sebut DA kan, kita buatkan aja di NPS ini DA ya kan. Berapa jaraknya? Kita misalkan aja X jaraknya antara DA ke garis netral. Jadi antara gaya FG dengan FB itu dia membentuk momen couple ya kan, yang FG-nya ke atas, kemudian FB-nya ke atas gaya buoyancy, kemudian FG-nya juga ke bawah. Jelas enggak di situ? Itu kan analisisnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita hitung aja ya. X itu apa? X itu apa? Apa itu? Alfanya kan? Kemudian BB aksen itu apa? Ya kan? BB aksen itu sama dengan BB aksen dibagi B aksen M, itu adalah sinus ya enggak? Lanjut ya, lanjut. Coba lihat analisisnya. Ini apa? Sekarang penambahan gaya apung tadi, coba kamu lihat FB kan. Jadi X tangan alfa kali DA, ya DA ini adalah DA, luasan DA kali gamma itu apa itu? Gaya enggak? Ya, gaya kan? Ini DA kali gamma itu adalah gaya ya. Jaraknya tuh X tangan alfa ya. Kemudian tinggi elemen daripada yang diarsir tadi itu adalah X tangen alfa. Jadi momen couple-nya gimana momen couple-nya? Jadi momen couple-nya berarti ya X kali besaran daripada gayanya berapa? X tangen alfa kali DA kali gamma kali X ya. Ya kan? Yang sebelah kanan. Sebelah kanan dari garis netral. Itu sama saja dengan gamma tangen alfa X kuadrat DA. Ya kan? Udah dikalikan X-nya X kuadrat DA. Sekarang ya, kalau kita untuk mencari M ya,
Kalau D ya diferensial daripada M itu, kita mencari berapa M-nya itu harus yang sebelah kanannya kita integralkan, ya kan? M-nya kita keluarkan. Nah, kemudian gamma tangen alfa itu adalah konstanta. Konstanta itu dikeluarkan dari integral. Jadi yang tinggal itu adalah E kuadrat di A. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, ya. X kuadrat di A. X kuadrat di A itu sebenarnya nih momen inersia. Masih ingat nggak waktu apa kemarin di benda miring? Y kuadrat di A itu kemarin apa? Momen inersia terhadap sumbu X, ya kan? Kalau ini berarti momen sia terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya di situ adalah sepanjang benda atau sepanjang kapal, ya kan? Ya. Jadi kalau dia ini inersia pada pusat apa? Titik berat dari benda itu berarti bisa kita ganti M itu adalah gamma tangen alfa kali I0. Ya kan? Sudah, ya. Ini yang sebelah kiri tadi. Nah, sebelah kiri netral. Sekarang sebelah kanan. Sebelah kanan tadi momen couple juga kan? Itu kan momen couple itu tidak ada bagian-bagiannya. Itu kan sebesar air berbentuk benda yang miring tadi kan. Itu namanya FB kan. FB kali BM. FB kali BM sinus alfa. Ya kan? Apa sinus alfa tadi apa? B. B aksen dibagi B aksen M kan? Itu adalah FB kali BM sinus alfa. Nah, sekarang ya, kalau FB kali BM ya, FB kali BM itu apa itu? Gaya kan? Nah, kalau FB itu kita jadikan gaya, berarti volume air yang dipindahkan tadi ya, kali gamma jadi gaya kan? Jaraknya tetap BM sinus alfa. Jadi antara persamaan apa yang di atas ini dengan yang ini kita samakan. Ya. Jadi ya persamaan yang ini satu ya, anggap saja satu jadi gamma tangen alfa kali I0 sama dengan gamma kali volume BM sinus alfa. Sudah. Nyambung kan? Nah, sekarang ya sudut alfa itu biasanya kejadiannya itu sangat kecil ya. Sehingga kita anggap bahwa tangen alfa itu sama dengan sinus alfa. Kalau tangen alfa sama dengan sinus alfa berarti dihabiskan. Ini kan ada gamma kan, gamma tangen alfa dengan gamma sinus alfa. Jadi yang tinggal itu I0 sama dengan P kali BM. Ya kan? Ini I0 sama dengan P kali BM. P itu tadi adalah volume ya. Volume daripada air yang dipindahkan, ya kan? Volume air yang dipindahkan itu sama, walaupun dia miring bandanya itu sama, ya kan? Cuma posisinya aja bandanya miring, tapi dasarnya jumlahnya itu sama. Kenapa? Oleh karena gaya yang di atas itu sama, ya kan? Jadi kalau kita selesaikan dia BM, jarak antara titik B ke metasentrum itu sama dengan inersia terhadap pusat benda dibagi volume. Nah, inersia itu inersia yang mana? Saya tanya inersia yang mana? Inersia yang mana? Tadi kalau P itu adalah volume air yang dipindahkan. Kalau I0 itu inersia yang mana? Inersia yang mana? Yang berpengaruh yang mana?
Jadi inersia dari benda, inersia dari benda yang dipotong oleh permukaan air, ya. Itu inersia itu kan sepanjang, kan nggak sepanjang benda itu, ya. Jelas nggak? Jadi penambang bawah yang terendam di air, perbatasan antara potongan antara benda itu, ya, dengan air itu inersia ini nih. Apa inersia ini? Apa? Ini inersia ini arah sana, ya kan? Arah memanjang. Jadi arah ini nih. Ini nih inersia ini nih. Inersia berapa panjang kapalnya? Nanti inersianya di sini kan. Yang menjadi P-nya itu yang mana? Yang ini menjadi P-nya, ya kan? Yang menjadi H-nya itu yang mana? Yang itu sepanjang kapal itu. Jelas kan? Lah, iya. Sekarang ya ada maklumat jika B di bawah B, maka BQ itu ditambahkan. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa B di bawah B itu bagaimana analisisnya dari hasil itu? Jadi dari hasil pada GM, ya, I00 dikurang BB itu. Jadi ya, jika B di bawah B, maka BD ditambahkan dan tinggi masa terumum selalu proses, ya, dan keseimbangannya itu stabil, ya. Tinggi masa sentrum atau GM itu sangat penting untuk perencanaan kapal, motor, lampu, dan lain-lainnya yang bergerak di air. Ya, jelas ya. Yang gampang sekarang rumusnya itu ini nih, yang apa yang kita cari itu ini GM, ya, GM itu apa? Jarak antara pusat benda ke metastase sentrum, ya kan? BM yang kita cari tadi ini kan, jadi BM dikurang BG, ya kan? Kalau masih lupa mana BM mana BG ini apa nih apa? Tinggal cari BM, ya kan? Equal volume, kan? Ya kan, kalau dia dapat berarti BGM ini bisa cari jadi BM dikurang BG, kan? BG-nya berapa? Dari mana cari-carinya? Dari sini. Sekarang saya mau bertanya, yang belum mengerti caranya tadi menyelesaikan rumus itu gimana apa namanya timbulnya ini aja ini kan, tapi ada analisisnya, dari mana analisisnya ini dijelasin tadi kan. Jadi yang paling penting itu filosofinya tuh, kalau kita digoyangkan ke kanan pasti FG-nya pindah, kan? Ya kan? Kenapa dia pindah? Karena ya pusat posisinya itu ya dianya berubah berbentuk miring, kan miring kan miring berarti pusat daripada apa namanya gaya apung atau air yang dan ini miring ini kan otomatis apa namanya gaya buoyansinya kan berat daripada air itu pindah dia kan, ya kan? Itu. Yang mau bertanya nih. Ade, mau ada yang tanyakan? Muhammad Ade Ihsan. Ya, Pak. Ada. Ngerti? Lumayan, Pak. Ngerti, Pak. Jadi rumus ini Anda kan sudah tahu ya, yang cuma di BM dengan BB kan gampang, ada jaraknya kan, ya. Yang sangat penting itu filosofi untuk mencari BME 0 itu dari mana tadi, kan itu kan?
Kejadian ini dari mana? Dan itu orang sains. Sastra itu adalah sains, bukan orang politik. Kalau orang politik dia ngapal aja ini pokoknya kayak gini ya kan, dia nggak tahu menawar dari mana. Tapi Anda harus tahu, ya. Walaupun Anda sudah tahu rumusnya ini, tapi jalan tahu dari mana katanya, ngerti kan? Selanjutnya, siapa yang mau belajar? Apa? Tanya. Pijar. Berapa? Hah? Jelas. Gimana tanya Pak? Silakan. Itu ada kalimat kalau di B ditambahkan dimetrasi selalu plus non berarti kalau dimetrasi yang itu minus itu balik-balikannya Pak ya? Jadi kan jelas kan tahun-tahun nanti begini kan. Anda kan mendesain ya, mendesain kapal kan. Jadi kayak gini kan yang berpengaruh itu ya berarti kan udah kelihatan apa yang mempengaruhi di situ kan. Lebar kapal dengan tinggi kapal kan ternyata kan ya kan itu kali kelihatannya soalnya tadi berpengaruh dengan volume air yang dipindahkan ya kan dengan ketinggian ya kan. Ya, ketinggian dari kapal kan. Jadi kayak gini, kalau Anda merencanakan misalnya dia oleng, apa yang Anda harus lakukan? Ketinggiannya Anda tetap dirubah, lebarnya Anda persasar, ya. Dua alternatif, ya. Ketinggiannya tetap, ya, lebarnya diperbesar. Kalau kita sudah tentukan ukuran berapa, ketinggian itu kita rubah tak tahu, ya. Lebarnya tetap, ketinggiannya kita turunkan. Jelas nggak? Jelas. Nah, kalau begitu kamu kerjakan aja ini. Kamu kerjakan. 5 menit dari sekarang. Itu ya silinder berdiameter 3 meter, tingginya 3 meter, terbuat dari material dengan rapat relatif 0,8. Rapat relatif ya, rapat relatif 0,8. Benda mengapung di dalam air dengan sumbu vertikal untuk tinggi mesasentrum dan bagaimana stabilitas benda tersebut. Jadi kita harus ingat kan bahwa sigma itu sama dengan 0. Jadi jumlah gaya vertikal itu sama dengan 0. Jadi FB sama dengan FB atau FB sama dengan FB. FB apa? FB itu apa? Sekarang ini udah dari dai ini FB-nya berapa? FB-nya berapa? FB itu adalah berat dada itu ukurannya berapa, diameternya berapa, ya, tingginya berapa, 40 kali gamma daripada benda itu berapa, gamma benda. Berapa gamma benda itu berapa? Sudah tahu itu pasti. Berapa? Kalau rapat relatifnya 0,8. 0,8 juga Pak. Gammanya 800 Pak. 800. Nah, dia FG-nya itu sama dengan 830 kali 30. Diameternya tinggi 30. Kemudian FG-nya berapa FG-nya? Tahu FG-nya. Jadi luasnya berapa? PP
D-nya yang tercelup dalam air yang dalam meter berapa misalkan jadi kemarin udah jelasin. Apa nanti D-nya? Ya kan? D-nya berarti 8 kali 0,8 kali 3 kan? Ya kan? Benar nggak? Ya. Jadi ada itu namanya apa mekanika tekniknya harus tahu jumlah gaya vertikal sama dengan jadi sama dengan FD sama dengan FB ya kan? FD-nya sudah tahu, FD-nya belum dan dalam dia kan? Gambarnya sudah tahu, airnya 1000, kalau daya itu 800, ya kan? Luasnya sama, ya kan? Jadi D-nya itu sama dengan 0,8 kali 3 kan? Jadi air yang namanya benda itu dalam air itu berapa meter? Itu kan tingginya 3. 2,4 meter, Pak. 2,4 meter. Sekarang dicek stabilitasnya gimana? Stabilitasnya gimana? Stabil, Pak, karena peta sentrumnya negatif. Jadi negatif. Jadi kalau dia negatif tidak stabil kan? Ya kan? Pada meter sentrum itu di bawah dia enggak? Ya. Atau itu harus dijumlahkan kalau dia negatif kan gitu kan? Ya kan? Jadi tidak stabil data itu. Bagaimana caranya supaya stabil? Jadi supaya dia stabil, benda itu dua macam, dua cara ya tadi kan. Hanya dipertahankan ininya diperbesar, ya kan? Atau B-nya dipertahankan, ya diameter yang dipertahankan hanya diperkecil sehingga dia stabil. Cari sampai dia stabil berapa? Jelas nggak? Jadi supaya dia stabil ya. Diameternya itu bisa kita perbesar menjadi 5 ya. Tingginya ke 3 kan stabil kan? Kan? Lebarnya kan besar kan? Tingginya tetap. Atau lebarnya itu tetap, tingginya itu diperkecil, tingginya dikecilkan. Stabil kan? Nah ini kalau yang namanya orang teknik sipil itu merencanakan sesuatu kayak gitu kan yang akan cari stabilnya. Kalau di sini kan cuma bilang aja bahwa itu tidak stabil kan? Kita harus tahu supaya stabil itu bagaimana. Terus yang jawab tadi, lanjutkan jawabannya. Jadi D-nya dapat jarak antara dasar ponton itu atau benda itu tingginya itu berapa? Kita dibagi 2, 1,5 kan? Kemudian jarak antara dasar daripada benda yang terlampung itu ke pusat apungnya berapa? Dikalikan 2,4. Ya kan? 1,2, Pak. 1,2.
Jadi jarak antara bibi dengan bibi dengan ibunya berapa? Kan kayak gitu kan? 0,3 kurangin. Tadi BM-nya tadi nol-nolnya. Nol-nolnya. Nol-nolnya sebab apa? Per 64 dipangkat 4. Volumenya berapa? Volume yang dipindahkan berarti kan volume air kan? Luasannya sama, sudah cari, kemudian dikalikan dengan apa namanya yang masuk ke dalam airnya itu berapa? Ya kan? Masuk ke dalam airnya tadi 2,4. Jadi itulah volumenya. Udah itu aja. Tinggal kita cek aman atau tidak. Kalau dia tidak aman atau tidak stabil, bagaimana caranya supaya stabil? Jadi kalau Anda merencanakan tahu, misalnya dia oleng pakai balik atau kali itu, jangan didiamkan aja, itu harus dirubah. Sampai orang membuat perahu atau kali itu harus memakai gambar ya. Dia analisis, kemudian digambar. Ya kan setelah dia benar analisisnya, ekonomisnya baru ya kan kita laksanakan. Kan kayak gitu. Kalau di teori cuma jawab aja seperti itu kan, sebenarnya jawabnya itu harus lengkap. Ya. Lanjut. Ini jawabannya tadi kan. Nah, sekarang ini kerjakan ini kasus 2. 5 menit. Sekarang. Kalau terbuat dari material dengan lapas dasar relatif sama 0,8 dan memiliki panjang 1 meter. Ya kan? Nampang melihat bujur sangka dengan sisi 8. Bentuknya berapa? Bujur sangka itu sisinya 0,8. Panjangnya 1 meter. Panjang dikatakan panjang mana? Ke arah permukaan airnya kan panjang kan? Yang terapung ya. Tapi yang kotaknya segi 4 itu 0,8 kali 0,8. Itu sama kayak tadi kan.
Kamu jawab, Vincent. Jawab, Vincent. Vincent, jawab. Ya. Sama itu kayak tadi, makanya lebih gampang kan. Bisa nggak? Itu kan sama dengan tadi, apa bedanya? Nggak ada beda. Malah ini kan lebih gampang ini kan inersianya kan. Hilman, coba kamu jawab Hilman. Muhammad Hilman. Ya, Pak. Muhammad Hilman. Saya belum selesai, Pak. Baru selesai, Pak. Tadi selesai nggak kan tadi? Enggak juga, Pak. Yang contoh. Jadi yang toh. Ya, Pak. Jawab. Baru sampai dapat B ininya, Pak. Dari berikutnya, Pak. Kan tadi udah dibilang ini mah enggak. Pertama cari dulu apa gamma benda itu berapa. Tadi udah dicari itu. Kalau normal sama aja. Tadi kan 400. Kemudian apa? Luas benda itu yang benar-benarnya berapa luasnya? Kemudian berat benda itu berapa? FB-nya berapa? Kemudian berat air yang dipindahkan berapa? Kan cuma ide aja kan, idenya bisa dicari berapa idenya. Sama kayak tadi, apa bedanya? Tadi berbentuk silinder ya, bulan yang ini berbentuk kubus. Apa?
Terus yang penting kan prinsip jalannya itu kan yang terakhir itu kan kalkulator kan. Terus FG-nya berapa? FG-nya berapa? FG-nya berapa? FG-nya dalam D kan? Ya kan? Luas-luasnya A kali D. DJ-nya berapa? Ya sama kan, apa bedanya? Ya, DJ-nya dapat. Terus B-nya dasar daripada apa? Benda tersebut ke B. Sepakat tengahnya kan? 0,4 kalau 0,8. Terus pusat benda ke dasar benda 0,8 bagi 2 sama dengan 0,4. Ya udah kayak tadi lah. Bisa diselesaikan kayak seperti tadi. Jelas nggak itu? Cara menghitungnya jelas nggak itu? Nanti banyak soal yang nanti apa dikirimkan melalui email ya kan? Ya kita lanjutkan ya. Nggak ada masalah itu. Jadi kita apa namanya kita lanjutkan dengan apa? Kinematika cair ya. Jadi kalau namanya apa yang dimaksud dengan kinematika cair itu adalah pergerakan air ya, partikel cair apa partikel daripada air itu bergerak itu seperti apa ya kan? Jadi yang kita harus pelajari itu adalah jenis aliran. Ya kan kemudian garis arus dan tabung arus. Ya. Kemudian kecepatan partikel cair. Kecepatan partikel cair itu sama dengan apa namanya? Kecepatan ada apalah itu adalah percepatan juga daripada airnya kan. Kemudian dia terdiri daripada aliran. Ya. Terus apa nama tadi? Kinematika daripada aliran itu ya. Aliran itu ya. Pelajari yang harus kita pelajari di situ adalah gerakan air itu kan. Gerakan air itu kalau dia mengalir itu namanya air itu gerak-gerak kan. Dulu Anda cuma tahu air itu gerak-gerak kan, ya kan? Air itu mengalir kan. Mengalir itu kan air itu mengalir. Tapi kalau dalam ilmu kita itu namanya kan partikelnya itu kan bergerak kan yang kita pelajari itu kan. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah gerakan daripada partikel air itu. Jadi yang kita jauh-jauh itu gerakan daripada partikel air itu. Jadi kita tidak meninjau penyebabnya itu bergerak apa. Jadi dia yang kita jauh itu gerakannya partikel air itu bergeraknya seperti apa.
Penyebab dia itu bergerak kita tidak tahu, nanti kita pelajari penyebabnya bergerak apa kan. Jadi kalau kita ikuti ya partikel cair akan bergerak itu kan sulit kan. Tidak ada orang mengikuti apa partikel air itu yang bergerak kan. Tapi ada caranya seperti apa ya. Kita ukur ya kan. Kita ukur dengan alat ya. Nama alat adalah karen-karen ya. Alat untuk mengukur apa air yang bergerak itu namanya karen-karen. Kalau untuk apa mengukur apa pergerakan apa namanya ini apa paling itu bisa itu kan yang putarannya itu kita ukur itu berapa, kemudian yang apa namanya yang paling luas apa kayak gitu sehingga ada putaran sehingga nanti bisa kita hitung berapa kecepatan angin ini juga sama kecepatan airnya itu seperti apa kan. Itu akan kita ukur memakai namanya karen air ya. Jadi kecepatan itu kita ukur ya berdasarkan dengan fungsi waktu ya, jarak dan waktu ya. Jadi kecepatan air itu jarak dan waktu ya. Jadi satuannya apa? Kecepatan air, jarak dan waktu kan. Jadi jarak dalam satuan jam, waktu dalam satuan detik. Jadi meter per detik kecepatan air. Ya. Kecepatan air itu adalah kecepatan dan juga apa namanya partikel air yang bergerak itu, ya kan? Jadi pada suatu titik, pada suatu bagian itu berbeda-beda dia kan tergantung dengan di mana posisinya. Jadi permukaan air beda dengan yang beda di awalnya, ya kan? Contohnya emosi benda besar kan. Permukaannya kecepatannya kita lihat sendiri kan. Kalau di dekat, kalau di permukaannya gimana caranya? Jadi kita ukur dulu ya kan. Kita lepaskan pelampung ya. Kita ukur dulu berapa menit atau berapa detik dari titik A ke titik B kan kayak gitu kan sama kan. Baru dapat kecepatannya per meter. Meter per detik. Nah, kemudian kalau dia bagian bawahnya, ya kan bagian bawahnya sampai bawah, itulah kita perlu namanya alat karen meter. Bisa kita turunkan kan 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, alat itu dilihat apa mekanika fluid dan hidrolika ya. Di layar ada alat itu ya kan. Itu ditanyakan yang namanya karen meter seperti apa ya kan. Jadi dari atas sampai ke bawah itu ada namanya distribusi kecepatan. Jadi aliran yang ada di benteng besar di depannya itu aliran air emisi permukaannya dengan 1 meter ke bawah sampai ke dasar itu berbeda-beda. Berbeda-beda kecepatannya kan? Berbeda-beda, tidak sama. Jadi apa namanya perbedaan itulah yang namanya distribusi kecepatan, ya kan? Jadi ada grafiknya nanti kan. Jadi apa kecepatan kedalaman 1 meter berapa, kedalaman 2 meter berapa, terus ya sampai ke dasar sungai berapa. Nanti di situ ada grafik namanya grafik distribusi kecepatan. Pada satu titik kan yang lain kan apa namanya distribusi kecepatannya. Nanti kecepatan keseluruhannya itu ya kita hitung itu adalah kecepatan rata-rata nanti kali dengan penampang sungai itu ya, baru namanya itu adalah kecepatan rata-rata berapa ya.
Nah, sekarang apa? Jenis daripada aliran ada beberapa macam jenisnya. Jadi ada namanya jenis aliran, satu aliran implisit dan viskos. Kemudian ada aliran compressible dengan tidak compressible. Kemudian aliran laminar dan aliran turbulen, ya kan? Kemudian aliran mantap atau steady dan tak mantap atau unsteady. Kemudian aliran seragam dengan tidak seragam. Nomor 6 adalah aliran satu dimensi. Kemudian dua adalah aliran, kemudian aliran dua dimensi dan tiga dimensi, ya. Kemudian aliran rotasional dan tidak rotasional. Itu adalah jenis-jenis daripada aliran, ya kan? Kalau aliran dia implisit merupakan aliran dengan kekentalan cair dianggap sama dengan nol, ya, atau cair itu ya. Itu sebenarnya itu tidak mungkin dia mau nol, tapi kita harus anggap nol, ya, namanya implisit. Apa? Supaya kita akan menyelesaikan suatu masalah nanti akan selesai kalau dia anggap nol. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kekentalan itu tidak sama dengan nol, itu ada, ya. Jadi kalau dia apa namanya kekentalannya sama dengan nol, berarti dia tidak ada tegangan geser, padahal ada tegangan geser. Kemudian kalau yang viskos tadi itu aliran yang mempunyai apa viskositas, kan? Jadi yang sehari-hari itu adalah apa namanya? Itu cair, kan? Dia mempunyai viskositas. Kalau viskositasnya makin rendah, ya, berarti tegangan gesernya makin rendah. Kalau viskositasnya makin tinggi, itu adalah tegangan makin tinggi. Contoh, kalau air biasa, itu kan viskositasnya itu kan kecil, kan? Kalau dia kental, misalnya sirup atau apa, itu air juga kan, sirup namanya, kan? Ya kan, dengan di dalam molekul itu adalah viskositasnya itu kan tinggi, ya kan? Jadi yang dikatakan viskositas itu apa? Itu adalah kekentalan daripada air itu. Berarti yang bagian daripada aliran tadi, kan? Jadi bagian daripada aliran dia di dasar sungai, ya, atau dinding, ya kan? Dinding batas, ya. Dasarnya apa? Sungai itu ada dinding batasnya di mana? Di dasar sungai, kan? Di sampingnya itu, kan? Di pinggir sungai itu ada namanya dinding batas, ya. Disebut itu namanya dari air, kan? Jadi kecepatan di dekat dinding pembatas itu kecepatannya mendekati nol, ya. Jadi apa namanya? Aliran kecepatan air di dasar sungai itu mendekati nol, ya kan? Kecil, ya. Jauh berbeda dengan kecepatan di permukaan atau di tengah-tengah daripada kedalaman sungai itu. Jelaskan yang dikatakan dari air itu adalah lapisan pembatas. Misalnya aliran dalam pipa. Jadi dinding pipa itu namanya dari air. Dinding pipa itu sebenarnya mendekati nol alirannya. Yang di tengah pipanya itu ada kecepatan. Bagian dari akan kita pelajari nanti kalau di waktu distribusi kecepatan.
Kemudian aliran kompatibel dengan tidak kompatibel. Jadi semua perintah jasa air adalah kompatibel. Jadi dia dapat massa dari dada air itu berubah dengan adanya tekanan, kemudian berubah dengan adanya temperatur. Ya. Kemudian apa untuk aliran manapun berubah dapat massanya kecil. Kemudian penyediaan daripada zat air ya adalah tidak kompatibel, itu dapat massanya itu konstan. Kemudian aliran melalui pipa jadi perubahan tekanan sangat besar, maka kompatibel zat air itu diperintahkan. Kemudian untuk gas kemampuan besar ada perubahan massa dan tekanan. Adalah namanya aliran kompatibel dengan tidak kompatibel. Jadi apa namanya ya? Kuliah hari ini ya sampai di sini dulu ya untuk gas. Nanti berikan email ya. Ya. Jadi dikerjakan aturan seperti yang sudah ditentukan. Ya. Jadi kita hari ini sampai di sini dulu. Siapa yang mau bertanya mengenai tadi apa namanya kesalahan tanda tadi? Jadi kalau tidak ada sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.